Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Kita akan pelajari pelajaran yang ketiga untuk kuartal ini di buku pelajaran bahasa Indonesia. Apa judulnya? Karunia-karunia rohani untuk penginjilan dan kesaksian. Karunia rohani untuk Penginjilan dan kesaksian. penginjilan dan kesaksian. Salah satu kebiasaan Paulus bila mana menulis surat ke sidang-sidang, dia suka mengatakan, I do not want you to be ignorant. I do not want you to be ignorant. Saya tidak mau kalau kamu tidak mengetahui tentang. Ini berulang-ulang kali kalimat ini. Nah, kalau kalimat ini dia ucapkan artinya apa? Sangat penting. Saudara-saudara, saya tidak mau kalau kamu tidak mengerti tentang apa-apa yang saudara sempurnakan. Tentang apa? Coba buka ini introduction ya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain tidak mempunyai pengharapan. Baik, jadi inilah gayanya Paulus. I do not want you to be ignorant. Saya tidak mau kamu tidak tahu tentang hal ini. Yaitu tentang apa? Tentang orang mati. Dan kalau saya periksa berulang-ulang kali Paulus menggunakan kalimat ini. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 dia juga gunakan. Coba baca 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Baca ulang. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Okay. I do not want you to be ignorant. Jadi kalau dia mau introduce satu subjek yang sangat penting, dia mulai dengan statement ini. Saya tidak mau kamu tidak tahu tentang ini. Artinya kamu harus apa? Harus tahu. Nah, tadi tentang orang mati. Di 1 Korintus 12 ayat 1, ini tentang apa? Tentang spiritual gifts. Saya tidak mau kamu tidak tahu tentang karunia rohani. Artinya sangat penting. Jadi malam ini kita akan pelajari tentang karunia rohani. Seandainya saudara-saudara diminta untuk memberikan definisi apa itu karunia roh, jawab saudara apa? Apa itu karunia roh? Karunia rohani. Sekarang kita definisikan dulu, kita jabarkan dulu apa itu karunia rohani supaya saudara-saudara mengetahuinya. Di buku saudara-saudara ada di sana disebutkan tentang definisi karunia rohani. Karunia roh, spiritual gifts, adalah satu kesanggupan yang khusus yang diberikan kepada anggota gereja oleh siapa? By the Holy Spirit. Untuk apa? Untuk menyanggupkan agar anggota itu bisa memberikan pelayanan yang produktif sebagai anggota dari gereja. Oke. Jadi yang harus digarisbawahi adalah apa? Karunia rohani adalah special ability. Ini harus digarisbawahi.
kesanggupan yang khusus diberikan kepada anggota oleh siapa? Roh Kudus. Untuk apa? Supaya dia bisa memberi pelayanan yang produktif kepada gereja. Jadi harus digarisbawahi ini. Special ability. Jadi tolong dihafal definisinya. Supaya saudara-saudara mengerti kalau kita bicara tentang karunia roh, kita bicara tentang special ability yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus untuk menyanggupkan kita memberikan pelayanan yang produktif kepada gereja. Jadi ability ini diberikan untuk apa? Melayani. Bukan untuk jangan sampai membuat diri jadi sombong. Nah, terutama kepada pembicara dan penyanyi yang selalu tampil di mimbar. Kalau diakon kan di belakang layar. Tapi yang muncul-muncul di mimbar ini harus apa? Hati-hati. Jangan sampai ability itu dipakai untuk menonjolkan diri, gantinya untuk melayani. Jadi tekankan kesanggupan yang diberikan oleh Roh untuk kita melayani gereja. Nah, kita juga sudah pelajari beberapa kuartal yang lalu tentang buah. Masih ingat? Buah roh. Apa bedanya karunia roh dan buah roh? Jadi kalau disimpulkan, what is the difference between the gift of spirit and the fruit of the spirit? Oke, coba perhatikan. Tadi di definisinya gift of spirit itu bicara tentang apa? Tentang ability. Jangan lupa kalau spiritual gift bicara tentang kesanggupan, ability. Kalau fruit bicara tentang apa? Satu kata. Iya, satu kata. Fruit. Kalau fruit itu bicara tentang tabiat. Jangan lupa. Kalau spiritual gift bicara tentang kesanggupan. Kalau kita bicara tentang fruit, tabiat. Masih ingat? Ada berapa bagian? 9. Kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut. Sampai terakhir apa yang salah satu tadi? Apa? Penguasaan diri, self control. Walaupun dalam daftar itu terakhir, tapi itu sangat apa? Penting. Jadi supaya saudara-saudara mengetahui dengan mudah perbedaan antara gift of spirit dan fruit of spirit. Kalau gift itu bicara tentang ability, kalau fruit bicara tentang tabiat. Oke, next please. Sekarang contoh daripada karunia roh. Spiritual gift itu contohnya. Dan ini tidak exhaustive. Artinya bukan cuma ini. Masih ada banyak yang lain. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 pasal, ada 3 pasal yang utama sehubungan dengan spiritual gift. Jadi kalau saudara mau lihat daftar spiritual gifts, ambil Roma pasal 12, 1 Korintus 12, lalu Efesus 4 mulai ayat 8. Efesus 4 mulai ayat 8 sampai 16. Nah, di sini ada daftar. Prop ini prophecy, karunia nubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk memimpin, karunia untuk menunjukkan rahmat, mercy. Di 1 Korintus pasal 12, karunia hikmat,
pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat. Ini apa ini? Lidah, karunia lidah. Lalu karunia menafsirkan. Kemudian di sini apostle, rasul, nabi, evangelis, pastor, dan apa? Teacher. Tapi bukan cuma ini ya. Ini kan ada berapa? 6, 13, 18. Masih ada banyak yang lain. Ini adalah sampel. Coba perhatikan 1 Korintus 12. Di sini sesudah healing ada yang ketinggalan. Sesudah miracles, di sini tambah satu lagi, prophecy. Nah, kemudian kalau sudah dapat, waktu Paulus nulis ke jemaat Roma, inilah yang dia sebut. Ayat yang ke-6. Kalau sudah perhatikan, dari 3 daftar ini, ada yang selalu disebut oleh Paulus. Yang mana? Gift yang mana yang selalu muncul? Itu Paulus nulis ke Roma, ke Korintus, ke Efesus. Prophecy. Nah, prophecy. Itu artinya sangat apa? Sangat penting. Itu memerlukan apa? Waktu yang cukup banyak untuk mempelajarinya tentang gift of prophecy. Gift of prophecy itu adalah kalau orang menerima karunia ini, dia berfungsi sebagai apa? Prophet. Jadi semua ini diberikan kepada anggota-anggota gereja. Dan tujuannya untuk apa? Untuk pelayanan, bukan untuk meninggikan diri. Nah, ada kecenderungan orang-orang yang menekankan tentang misalkan yang ini nih. Ini sangat berbahaya. Ada kecenderungan orangnya jadi apa? Sombong. Ya. Jadi menarik perhatian orang bukan kepada Tuhan tapi sama siapa? Sama dirinya. Healing dan apa? Miracles. Itu tidak salah kalau kita memiliki, tapi hati-hati, kecenderungan untuk jadi sombong sangat apa? Sangat besar. Miracles. Itu dia. Nah, seandainya saudara-saudara ditanya gift yang mana yang ada pada diri saudara, by the way, sekali lagi saya katakan ini belum semuanya. Masih ada yang lain yang tidak terdaftar. Ada orang yang giftnya adalah menyanyi. Ada orang punya gift hospitality. Hospitality itu ramah tamah. Ada orang asing, dia nggak tahu mau nginep di mana. Oh, jangan tak di rumah. Ada kamar di sana. Nanti biar sempit-sempit, mari nginep di rumah. Ada orang begitu. Gift of help, helping. Ada yang suka menolong. Nah, kalau misalkan gift of faith, siapa yang selalu saya sebut-sebut dalam sejarah gereja, bukan dalam Alkitab? Siapa? Siapa? George Muller, yang punya lembaga yatim piatu. Dia piara 2.000 deh. 2.000 anak-anak. Nggak pernah minta dari pemerintah, nggak pernah minta dari sponsor. Dia hanya minta dari siapa? Tuhan. Dan dia
dia keep jurnal. Doa saya hari ini telah dijawab. Doa nggak tahu berapa puluh ribu doanya sudah dijawab. Bisa. Jadi kalau bicara faith di zaman luar Alkitab, yang terkenal adalah siapa? George Muller. Lalu ada orang punya gift sebagai apa? Evangelis. Di gereja kita, Doug Batchelor, Itu bukan Efesus 4 Doug Batchelor, Mark Finley, itu evangelis. Ada orang punya gift of administration, memimpin. Dia kalau disuruh jadi guru, nggak bisa. Tapi kalau suruh mimpin perusahaan bisa. Karena gift-nya gift of administration. Nanti kita cari tahu saudara-saudara punya gift itu apa, bagaimana caranya untuk mengetahui. Tapi ini sampel. Di gereja saya perhatikan tidak semua orang bisa mengajar anak-anak. Apalagi anak-anak yang remaja, bukan baby ya, yang remaja. Itu memerlukan orang yang punya karisma tersendiri. Saya kalau berkhotbah mengajar di depan saudara-saudara yang dewasa, comfortable. Tapi kalau belasan tahun memerlukan persiapan yang lebih. Tapi ada orang kalau dia berdiri, anak-anak apa? Diam, dengar. Karena dia punya gift untuk anak-anak. Itu special gift. Di gereja nggak semua bisa jadi guru anak-anak. Bukan berarti kalau saudara-saudara sekolah tinggi bisa ngajar anak-anak. Nah, tersendiri. Nah sekarang apa bedanya talenta dan karunia roh? You sudah sebut tadi. Talenta itu adalah orang yang sudah lahir, sudah bawa pembawaan. Sedangkan karunia roh, kalau talenta itu menjadi karunia roh Pada waktu dia terima Yesus, ya, waktu kita bertobat dia ya. bertobat, lalu dikembangkan. Kalau talenta itu bawaan lahir. Ada orang-orang yang talentanya musik, bisa main gitar, bisa main trompet, main piano. Ada juga yang talenta bercerita, berbicara. Dari kecil sudah bisa cerita. Nah kemudian talenta yang dibawa dari lahir itu bisa berubah menjadi spiritual gift waktu kita bertobat. Contoh yang menyolok adalah, kalau sudah ingat pendeta Ted Jones, masih ingat pendeta Ted Jones? Pemain trompet. Nah, itu dia cerita sebelum dia bertobat, dia bisa main trompet, menyanyikan lagu 500 lagu dunia tanpa lihat buku. Jadi main gitu. Dan kalau dia main untuk entertainment, untuk dirinya. Begitu dia dibaptis, dia bilang bukan cuma saya yang dibaptis, trompet saya pun ikut dibaptis. Jadi tidak main lagi lagu dunia, itu dilupakan. Sekarang lagu-lagu surga. Saya ingat waktu terjadi Watergate affairs di Amerika. Kenapa mereka? Watergate Ya, di Amerika zaman Nixon sampai akhirnya dia resign dia. karena diancam impeachment. Salah satu tokohnya siapa? Handelman, Salah satu teman. Yang di penjara itu Iya, Watergate. Chuck Colson. Akhirnya dia masuk di penjara.
waktu di penjara dia bertobat. Dia ini orang yang pintar bicara, jago menulis. Tapi dulu kan politik untuk diri, sampai terlibat di dalam skandal Watergate dan masuk di penjara. Akhirnya dia bertobat, born again Christian katanya. Dan sekarang coba perhatikan, bukunya luar biasa. Banyak buku keluar dari penanya. Di rumah, di library saya ada paling sedikit 2 atau 3 bukunya. Dan dia masih terus menulis. Jadi yang tadinya politik, dia bilang sekarang politik sudah di belakang. Saya tidak lagi interest, tidak mau berkecimpung di politik, karena itu yang membawa dia ke penjara. Sekarang saya ke Alkitab. Jadi dia di penjara itu melawat, ngabar Injil, personal evangelism. Akhirnya dia diangkat jadi direktur dari pelayanan penjara di Amerika. Dia bosnya sekarang. Saya sudah bertobat, talenta yang ada itu, yang tadinya dipakai untuk diri sampai kelebihan dan masuk ke penjara ini, sekarang gift-nya masih tetap ada, masih baca buku-bukunya. Nggak tahu berapa banyak orang yang sudah dipengaruhi oleh tulisan dan oleh ajaran-ajarannya jadi Kristen di penjara. Jadi kalau talenta bawaan dari lahir, dan biasanya itu dipakai untuk diri. Spiritual gifts kita dapat dari Roh Kudus, dan itu dipakai untuk melayani, untuk memuliakan nama Tuhan. Next, please. Tujuan dan penemuan, discovery of the spiritual gift. Purpose-nya apa? Sesuai di Testimonies jilid 4 halaman 618 mengatakan, to every person is committed some peculiar gift or talent which is to be used to advance the Redeemer's kingdom. Redeemer's-nya huruf besar. Kepada setiap orang diberikan karunia roh tertentu yang harus digunakan untuk memajukan kerajaan penebus kita. Jadi sekali lagi, purpose-nya adalah untuk melayani, untuk membantu memajukan pekerjaan Tuhan. Nah sekarang Hel buka Sekolah Sabatnya halaman 30 bahasa Inggris kalau ada. Kita sudah mengetahui bahwa setiap umat percaya memiliki sebuah pelayanan. Tidak heran jika Allah akan memperlengkapi kita untuk melakukan. Setiap orang yang menerima amanat agung sebagai mandat dari Allah untuk melakukan penginjilan pribadi pasti akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya dapat terlibat dalam penginjilan. Mengenai pekerjaan penyelamatan jiwa oleh gereja, Allah mengetahui apa, di mana, dan kapan itu dibutuhkan. Oke, paragraf berikutnya please. Baca 1 Korintus 12 ayat 11. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa pemberian karunia-karunia rohani kepada umat percaya merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Roh Kudus tidak hanya membagikan karunia rohani di antara umat percaya. Selanjutnya dalam Kisah 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Roh Kudus juga memampukan kita agar dapat menggunakan karunia-karunia itu. Jadi apa pekerjaan Roh Kudus?
bukan cuma membagi-bagi karunia atau ya karunia roh, tapi juga empower. Empower itu menyanggupkan. Jadi jangan pernah katakan, saya tidak bisa. Ada siapa yang bisa menyanggupkan? Roh Kudus. Sekarang pengalaman pribadi. Waktu pertama-tama sekolah di Unai tahun 57, saya tuh nggak berani berdiri di mimbar. Tapi tiap pagi, tiap malam kan hadir di kebaktian. Sampai datang satu kali monitor. Waktu itu monitor kami si Rusmanurung. Minggu depan kamu punya bagian bicara di penuh pagi. Aduh, ini pertama kali seumur hidup mau bicara di mimbar. Deg-degan, aduh jangan saya. Enggak, kamu mesti latihan. Mesti. Jadi minggu depan, saya kasih seminggu. Jadi seminggu itu saya hafal buku penuh pagi. Gemetar. Memang mula-mula begitu. Sampai lama-lama kadang-kadang sudah ditentukan 30 menit masih berdiri di mimbar. Keenakan. Ya, kenapa? Roh Kudus bukan hanya membagikan karunia roh, tapi menyanggupkan kita menggunakan karunia itu untuk melayani gereja. Jadi saudara-saudara di gereja, kalau diminta oleh pendeta untuk ambil bagian, ambil, terima itu. Karena Tuhan akan apa? Akan menyanggupkan kita. Ini bicara tentang purpose ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita karunia roh dengan maksud untuk melayani, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, dan bukan untuk mementingkan diri sendiri. Karena bisa saja orang punya talenta berkhotbah. Nanti waktu berdiri di mimbar bukan khotbah tentang Yesus, khotbah tentang siapa? Dirinya. Tentang diri. Masih ingat doa satu orang pembicara, dia berdoa, Tuhan jadikan aku apa? Aku yang kecil untuk menggantung gambarnya Yesus, supaya bila mana gambar Yesus digantung pada paku yang kecil ini, gambarnya saja yang kelihatan, pakunya apa? Tersembunyi. Saya perhatikan gambar, pakunya kan kecil. Iya, kelihatan. Nah, tapi yang disayangkan ada pakunya gede, gambarnya kecil. Jadi orang lihat pakunya terus. Jangan. Akunya yang besar, sehingga Yesusnya tidak kelihatan. Jangan sampai demikian. Nah sekarang discovery atau discovering the spiritual gift. Bagaimana supaya saudara bisa tahu apa gift saudara? Ada orang tanya-tanya, saya apa ya? Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, proses untuk menemukan spiritual gift ini ada toolsnya, ada alatnya. Siapa di antara saudara pernah ikut inventory test untuk belum pernah ikut? Tes apa namanya? Temperamen test. Temperamen itu watak. Apakah saudara pemarah, pemurung, periang? Saudara harus tahu. Nah, Pernah ambil di pernah Bontang di sana. di Bontang. Nah, Kita pernah bikin di Iya, Bontang. di Bontang. ini saudara ada caranya juga.
ada toolsnya. Harus ambil seminar, lalu nanti dikasih beberapa lembar kertas dengan pertanyaan, saudara tinggal taruh cek di mana berlaku untuk saudara. Nanti ketahuan saudara ini bagusnya jadi guru, atau jadi penjual buku, atau jadi evangelis. Kami pernah adakan ini juga di mana? Di Indonesia berulang kali. Satu kali kami adakan seminar, lalu ada satu orang, yang lain sudah kasih tahu, saya kelihatannya bagus jadi guru, saya menolong orang, saya menyanyi. Ada satu karunia saya beda, pendeta. Apa? Mati syahid. Karunianya mati syahid, artinya maksudnya berkorban untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Ada orang punya itu. Tidak semua orang punya gift untuk mati syahid. Lalu selain ikut seminar untuk mengetahui apa gift saudara-saudara, yang kedua adalah apa? Buka halaman 32 Hel. Baca 2 paragraf terakhir. Pada saat seorang menyatakan keyakinannya tentang kemampuan Anda untuk memberikan pelayanan yang efektif dalam suatu posisi pelayanan tertentu, mungkin hal itu dapat diterima sebagai pengakuan atas karunia rohani Anda. Adalah bijak untuk mendengar dan mendoakan hal itu. Hasil dari seminar karunia rohani dipadukan dengan pengakuan dari saudara-saudara seiman, serta hasil dari masa pencobaan dalam ladang pelayanan tersebut, yang menjadi tanda yang sangat jelas mengenai panggilan Allah bagi Anda dan apa yang merupakan karunia rohani Anda. Jadi untuk dapat mengetahui karunia apa yang ada pada Anda, satu adalah ikut apa? Seminar. Ada seminarnya, ada toolsnya, seperti temperamen test. Saya sudah ikut berapa kali dan hasilnya selalu sama. Lalu yang kedua adalah affirmation. Apa terjemahnya tadi di bahasa Indonesia? Hasil dari spiritual gift seminar itu. Terus dipadukan dengan Hasil dari seminar karunia rohani dipadukan dengan pengakuan dari saudara-saudara seiman. Pengakuan itu maksudnya pendapat. Contohnya begini. Misalkan Upline mengadakan nominating committee untuk pilih pegawai sidang. Lalu mau cari-cari guru sekolah sahabat. Terus mereka ingat siapa? Hengki. Karena guru nominating committee melihat dia bisa apa? Mengajar. Jadi kadang-kadang orang lain yang apa? Itu maksudnya affirmation. Jadi adalah bijaksana kalau kita memperhatikan apa pendapat daripada komite terhadap kita. Seringkali kita mungkin nggak lihat atau nggak sadar, tapi orang lain bisa apa? Bisa lihat. Jadi untuk menemukan, mengetahui apa gift yang ada pada kita, 2. Ikut seminar, isi itu angket, kuesioner, dan jangan abaikan pendapat daripada orang lain yang melihat kita. Karena ada orang yang jago strategi, dia kalau nyusun strategi bisa, tapi kalau disuruh nembak jadi sniper nggak bisa. Ada yang ahli nyusun strategi,
Tapi ada yang jago apa? Sniper. Nembak. Jadi yang nyusun strategi katakan, oke, kalau saya bilang tembak, you tembak ya. Tembak, tak, terus kena. Tapi kalau tukar tempat, belum tentu bisa. Ada guru, ada pendeta yang di ladang itu kalau bikin ceramah narik jiwa banyak. Biasanya diangkat kemana? Kantor ke uni. Lalu disuruh duduk di belakang meja. Karena dia orang di ladang. Jadi kalau dia suruh nembak, tembak, udah tembak kena. Tapi untuk nyusun strategi belum tentu dia bisa. Nah di sini kadang-kadang kita juga berbuat kekeliruan. Orang yang bagus ngabar Injil kita tarik ke administrasi, sayang jadinya. Sebaliknya orang dari administrasi disuruh bikin ceramah, nggak kena. Jadi ini sangat penting bagi pekerjaan Tuhan untuk melihat apa kesanggupan si ini dan di mana dia punya tempat. Ya. Kadang-kadang ada orang yang ditempatkan di tempat yang salah, the right man on the wrong place. Dia sendiri uncomfortable, tapi ketua daerah bilang pindah, ya dia pindah. Padahal dia sudah bagus untuk apa? Evangelis. Okay, next please. In conclusion, nah sekali lagi ditekankan di pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ketiga tentang pentingnya apa? Pentingnya training. Hel, buka hari Jumat punya please. Sudah. Baca dari paragraf pertama. Jikalau Anda sudah menentukan suatu bidang pelayanan dalam kegiatan bersaksi dan penginjilan, kemudian Anda telah mendiskusikannya dengan gembala jemaat dan memimpin penginjilan, maka tibalah saatnya untuk memikirkan kesiapan Anda untuk tugas itu. Anda tentunya menginginkan agar dapat sebaik mungkin mempengaruhi orang supaya menerima Yesus. Itulah sebabnya pelatihan itu sangat penting. Baik, training is important. Siapa yang harus train? Pendeta. Pendeta. Tugas siapa training? Pendeta. Jangan lupa pekerjaan pendeta yang paling penting bukan ngabar Injil, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan anggota. Pekerjaan pendeta adalah training. Melengkapi, membekali, membentengi anggota supaya fit dan able untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai pengabar Injil. Kian gereja itu harus jadi TC, training center. Gereja itu adalah training center. Siapa pelatihnya? Pendeta. Yang dilatih anggota. Kalau sudah perhatikan pemain badminton, misalkan 6 bulan lagi akan ikuti All England, mereka dimasukkan ke mana? Ke TC. Di sana digembleng oleh para pelatih sampai fit untuk apa? Peristiwa besar itu. Begitu juga di gereja. Gereja itu seharusnya menjadi TC, training center, di mana pendeta yang melatih supaya anggota bisa menjadi pengabar Injil yang sanggup untuk melakukan tugasnya. Number 2, all men do not receive the same gift. To every servant of the master, some gift of the Spirit is promised. Semua orang tidak menerima karunia yang sama, tetapi kepada setiap hamba Tuhan beberapa karunia roh dijanjikan. Jadi terjemahannya,
Baca lagi ya. Oh, semua orang tidak menerima karunia yang sama, tetapi kepada setiap hamba Tuhan, tetapi kepada setiap hamba Tuhan beberapa karunia roh dijanjikan. Oke. Jadi kita punya gift tidak sama. Tapi kepada setiap hamba dari Tuhan itu, some gift of the Spirit is promised. Lalu ada pertanyaan di sana. Bagaimanakah kita dapat mendorong semua anggota gereja untuk menemukan, memperkembang, dan menggunakan karunia rohani mereka? Mengapa penting bagi kita untuk melakukannya? Jadi, saudara-saudara, bagaimana kita bisa dorong anggota gereja untuk discover, develop, and use their spiritual gift. Nomor tiga, discover, develop, and use your spiritual gift. Jadi malam ini kita ditantang untuk mencari tahu apa kita punya gift. Kalau sudah tahu, develop it, dan gunakan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja.